Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Pratama. Di video kali ini kita bakal bahas sebuah unit yang cukup istimewa karena dia merupakan Honda Civic FD1 tahun 2010 transmisi otomatis. Yang spesialnya dia sudah dikonvert ke Mugen RR. Sebenarnya apa sih Mugen RR di Civic itu dan juga apa aja perubahan yang udah dilakukan di mobil ini? Simak selengkapnya di video ini. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk Mugen RR ini. Jadi sebenarnya mungkin orang-orang lebih familiar dengan yang namanya Civic Type R. Karena Civic Type R itu merupakan tipe Civic di Honda gitu, dijual resmi oleh Honda. Dan dia merupakan varian Civic gitu. Cuma bedanya Type R itu kan punya mesin yang memang sangat kencang gitu ya, bedanya kayak gitu. Nah, sedangkan Mugen RR ini ibaratnya ada satu buah perusahaan atau mitra yang bekerja sama dengan Honda membentuk part racing Honda dan dinamai Mugen RR. Ada juga Mugen R dan juga yang lainnya gitu ya. Nah, jadi dia tuh bukan lini produk dari Hondanya itu sendiri. Bukan tipe Civic-nya, tapi lebih ke part racing Honda sebutannya. Nah, sebenarnya basic dari Mugen RR ataupun Mugen R ini itu menggunakan Civic FD yang tahun 2006 sampai 2009. Artinya dia yang masih memiliki Saint Defender kayak gitu. Karena itu merupakan varian pre-facelift dan juga facelift pertama gitu kan. Oke, sekarang langsung aja kita bahas untuk bagian depannya. Nah, perbedaan paling mencolok dari Mugen RR dengan Mugen R itu terletak pada bumper depannya. Jadi, kalau misalkan Mugen RR itu dia bumpernya full seperti ini, menyatu langsung plek gitu kan. Beda sama Mugen R yang merupakan add-on body kit. Nah, sekarang kita lihat untuk di sini grillnya dia warna hitam seperti ini dan juga diubah untuk emblem Hondanya, dia menggunakan red emblem Honda. Untuk grillnya dia apa ya ini namanya? Semacam sarang tawon gitu ya bentuknya. Terus di sini dia plat nomornya nopil nih, nomor pilihan. Dia plat B Pulau Gadung ya. Ini masih aktif nomornya sampai bulan Maret 2026. Di sini Februari sih ya. Februari 2026 dan juga pajaknya juga sama. Nah, terus di sini di bawahnya juga sama ada motif sarang lebah seperti ini. Nah, perbedaannya lagi Mugen RR ini dia di lampunya nih. Di sininya warna hitam kayak gini. Terus di sini kita convert juga, di sini dikasih lampu LED seperti ini di bawah gitu kan. Di bagian sini juga lekukannya ini segitiga-segitiga gitu ya. Kayak gini dan ini ada warna hitamnya juga. Dan tak lupa juga di sini dia ada emblem Mugen RR-nya tentunya di depan ya. Kayak gitu aja sih untuk bagian depan. Sekarang kita cek untuk bagian mesinnya. Oke, di bagian mesin ini dia nggak ada yang diubah sedikit pun. Mesinnya masih full original dan juga exhaust-nya nggak ada yang diganti ya. Masih adem ayem. Nah, mungkin bisa dilihat dari sini. Di sini untuk tulang-tulangnya dia warna merah. Jadi sebenarnya nggak ada Civic yang warna merah tentunya. Ini merupakan Civic yang di repaint warna merah. Nah, cuma di sini repaintnya pakai oven dan juga dia full sampai turun mesinnya. Jadi sampai ke tulang-tulang bagian dalamnya dia warna merah. Dan juga warna merah ini sudah sama di STNK dan BPKB-nya. Jadi udah aman lah ya kayak gitu. Cukup aja sih untuk bagian sektor mesin. Sekarang kita bahas untuk bagian sampingnya. Oke, sekarang kita bahas untuk di bagian samping ini apa aja ubahannya. Yang pertama tentunya di bagian velg yang paling mencolok ini. Nah, di bagian velgnya ini dia udah diubah menggunakan velg SSR KS Koenig dengan velg sebesar 18 inci dengan profil ban yang depannya ini 225/40 R18. Karena dia untuk lebarnya 8,5. Berbeda dengan yang belakang, dia profil bannya 235/40 karena dia lebarnya 9,5. Nah, terus di sini untuk body kitnya dia tentu saja udah ada Type R kayak gitu ya. Mugen RR juga sama sih bentuknya kayak gini. Nah, terus untuk bahan yang ada di body kit di sini merupakan bahan plastik ABS. Jadi di sini memang kualitasnya di bawah PP Taiwan ya. Beda sama yang Civic BBB kemarin itu kan bahan plastiknya semuanya PP Taiwan, lebih keren. Lebih tahan benturan ya kalau yang itu. Kalau yang ini yang penting oke tampilannya. Nah, terus di sini yang saya bilang tadi, jadi sebenarnya karena Mugen RR itu basicnya tahun 2006 sampai 2009, jadi dia tuh masih ada Saint Defender. Nah, karena ini merupakan mobil tahun 2010,
Jadi di sini tuh dia dibikin sendiri gitu. Jadi dibolongin si bodinya, dikasih sen defender. Dan juga jadinya double, dia punya sen di spion juga kayak gini nih. Untuk spionnya juga dia udah menggunakan fitur auto folding, auto retract, ataupun namanya yang penting mah auto nilep lah, pokoknya bahasa Sundanya mah gitu ya. Ketika dipencet kuncinya, dikunci itu jadi nutup langsung, nilep. Terus kalau misalkan dicolokin kuncinya, kita mau nyalain mobilnya, kontak on itu langsung dia ngebuka juga spionnya. Lebih keren daripada Civic biasanya. Nah, terus di sini dia kaca filmnya udah full menggunakan 3M. Terus di sini dia di-delete juga nih untuk chrome-chrome-nya. Biasanya kan ada chrome di side body molding sepanjang ini, di bawah sini, dan juga di bagian atas dari handle pintu kan biasanya ada tuh. Nah, ada lagi yang belum kebahas, yaitu dia untuk pernya sudah menggunakan pertain Jepang, no-cut ya. Japan no-cut itu mirip atau sama yang digunakan di Civic BBB. Cukup untuk bagian samping. Oh, masih ada satu lagi yang ketinggalan. Untuk di sini pelipit kaca. Jadi ketika dia dicat, untuk pelipit kacanya dia udah diganti full. Yang OM Honda bisa dicek harganya itu 500.000 satunya. Ini udah diganti 4 nih. Jadi udah habis 2 juta untuk ganti pelipit kacanya. Terus di sini juga yang agak unik tuh Civic kalau diperhatiin di sini di pilarnya, pilar B-nya. Sebenarnya kan aslinya dia tuh hitam blackout pilar gitu ya. Cuma pas di bengkel cat dia dicat juga nih full kayak gini gitu. Ya sebenarnya nggak terkesan menyatu, tapi jadinya unik aja sih di jalanan. Oke, cukup untuk bagian samping. Sekarang langsung aja kita bahas untuk bagian belakang. Oke, sekarang di bagian belakang ini dia perubahannya yang paling kelihatan tentu di spoilernya atau wing Mugen ya. Di sini juga udah ada emblem Mugennya di bagian sampingnya, dan spesialnya di sini dia tuh sudah menggunakan 3 pieces. 3 bilah gitu ya. Jadi di sini bisa dipisah. Kalau misalkan pengen dilepas tengahnya bisa. Di sini ada pembatasnya di sini ya, kelihatan nanti. Nah, terus di sini untuk belakangnya dia masih belum menggunakan emblem Red Honda, masih yang biasa. Ditambahin lagi sama pemiliknya itu ada kamera mundur. Nah, di sini tentunya cover plat nomor kayak gini bagus ya, dan masih bisa diakses di sini, nggak seperti BBB gitu kan. Dan tentunya emblem kebanggaan Mugen RR. Di sini lampunya tentunya yang varian facelift ya, seperti ini dia udah oktagon, dan di sini ada stiker juga ECU Lab. Tapi untuk yang ini sih infonya belum di remap ya untuk ECU-nya. Dan tambahannya lagi di sini ada sensor parkir 2 titik, dan juga udah ada knalpotnya 2 nih kayak gini Mugen RR. Dan di sini bempernya tentu saja plastik ABS juga, dan di sini udah di custom kayak gini warnanya. Dan di bagian bawah digunakan diffuser ala-ala gitu ya, kayak gini warna hitam, dan juga di sini ada rear LED untuk Mugennya. Ini custom aja sih ala-ala biar keren gitu. Oke, sekarang kita cek untuk bagian bagasinya. Nah, di sini langsung aja seperti biasa di bagian atas sininya pintu bagasinya udah dikasih cover plastik, di bagian besinya juga bagus. Dan yang spesial dari mobil ini adalah di bagian audionya. Dia power amplinya di dalam menggunakan Venom yang sama dengan yang digunakan di Civic BBB. Dan juga di sini ada subwoofernya 12 inci. Mereknya apa nih? Tengkorak sih kalau misalkan di gambarnya ya. Pokoknya dia audionya udah di-upgrade dah jadi lebih mantep. Untuk sisanya di bagian sini toolkit biasa lengkap, dan juga ban serepnya dia tentunya velg alloy menggunakan velg blimbing ya, velg bawaannya kayak gitu. Oke, nggak ada lagi sih perubahan yang berarti di bagian bagasi ini. Sekarang langsung aja kita cek untuk bagian interiornya. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian interiornya. Sebenarnya interior ini full ori ya, jadi nggak perlu banyak yang dibahas. Cuma di sini mungkin yang menariknya adalah yang belum pernah kita bahas di review Civic sebelumnya. Ketika kita masukin kunci, kita tuh disambut sama speedometer yang langsung nyala. Speedometer di bagian atas itu ada warna biru kayak gitu, dan juga di bagian bawahnya dia tuh langsung nyala untuk tachometernya. Itu sih keren banget sih, asli. Terus di sini perubahannya sih paling di emblem Red Honda ada di sini. Biasanya kan emblemnya warna putih gitu, saya kurang suka. Dan kelebihan dari mobil ini, dia tuh punya kilometer yang cukup rendah, yaitu 73.000. Beda sama Civic sebelumnya yang biasa kita review. Nah, jadi karena kilometer yang masih rendah, bisa kita lihat di sini untuk di bagian lingkar kemudinya, di bagian setirnya dia masih full ori. Maksudnya full ori adalah belum ada cacat-cacat sama sekali gitu di sini. Bukan sama sekali sih, kalau untuk kotor-kotor di bagian silvernya sih biasa ya, karena tangan di sini keringat gitu kan, kalau kita nempelin tangan di sini biasa gitu kan. Cuma di sini termasuk setir yang paling bagus juga di antara Civic yang pernah kita review. Tentunya di sini karena dia transmisi otomatis, dia ada pedal shifter di sini
Untuk lampunya biasa saklarnya di sini, dan untuk fog lampnya karena dia merupakan tambahan, jadi ada saklar tambahan di bagian kanan ini di dekat dummy tombol yang ada 2. Untuk kondisi interior, joknya masih bahan fabric seperti ini, seperti Civic biasanya gitu kan, 1.8. Terus di sini masih kelihatan agak-agak kotor sih di sini jok-joknya, backlightingnya gitu ya. Mungkin harus di salon juga. Oke, sebenarnya dari kilometer 70.000 ini udah bisa disimpulkan bahwa fungsi-fungsi tray di sini masih normal. Kayak gini. Terus juga di sini cup holder dipencet masih bagus mekanismenya. Terus di sini headrestnya, maksud saya armrest gitu ya. Armrestnya di sini masih bagus juga mekanismenya. Gitu kan. Diangkat juga tuh. Set kayak gitu. Dan di sini juga di bagian warna silvernya di sini masih terhitung mulus ya dibandingkan Civic sebelumnya yang biasa di review. Bagian chrome-nya juga masih bening, masih bisa ngaca dengan jelas gitu kan. Terus di sini di PRNDS-nya transmisinya ada backlight-nya juga. Terus di sini untuk glove box-nya dia tidak soft opening ya. Dan ubahan selanjutnya yaitu ada pada head unitnya sendiri. Di sini dia sudah menggunakan layar sentuh double din mereknya Pioneer ya, aftermarket kayak gini. Kayak gitu, dan juga dia tentunya mendukung untuk kamera mundurnya kan di sini. Oke, untuk Civic ini tadi ketika sebelumnya kan saya isi bensin dulu, kita nyoba dulu di jalanan sedikit kayak gimana untuk rasa berkendaranya. Ya balik lagi karena ini merupakan kilometer yang cukup rendah, jadi untuk kondisi masih pada normal. Jadi enak aja gitu, manuver enak ya Civic. Seperti itulah karakternya gitu. Udah kerasa sih enaknya. Di bagian interior gini aja ya baris pertama. Sekarang kita cek untuk baris keduanya kayak gimana. Oke, selanjutnya saya sekarang berada di baris kedua dari mobil ini. Kondisinya secara keseluruhan cukup bersih, cuma memang masih ada noda-noda sedikit nih yang mungkin perlu sedikit digosok gitu kan ya. Dan di sini di bagian bawahnya dia ada karpet mie nih tambahannya nih. Lumayan bagus juga ya, biar bersih gitu kan. Terus sekarang untuk kondisi armrestnya kita lihat di sini juga bagus. Bahannya lembut sih kalau jok Civic tuh kayak gini. Jok-jok Honda kali ya secara keseluruhan. Nah, udah di bagian belakang sini rapi. Nggak ada perubahan apa-apa, interior full ori. Ada kotor-kotor aja di bagian atas sini. Lampu berfungsi normal juga. Udah sih nggak ada masalah di bagian belakang ini. Mungkin sekarang langsung aja kita ke bagian akhir dari video ini. Oke, jadi kesimpulannya mobil ini cocok buat kalian yang pengen tampil beda di jalanan gitu kan. Kalau misalkan Civic Type R masih terlalu basic bagi sebagian orang, maka Mugen RR mungkin menjadi opsi yang cocok buat kalian yang pengen kelihatan lebih wah beda sendiri gitu kan ya. Meskipun di sini cuma tampilan eksteriornya aja. Kalau misalkan kalian emang lebih suka di bagian interiornya masih full original. Mesinnya juga masih original, kondisi aman, bagus. Untuk pajaknya seperti biasa Civic tahun 2010-an itu sekitar 3 jutaan lebih sedikit gitu kan. Terus secara keseluruhan rasa berkendaranya juga enak. Ya, seperti karakter Civic pada umumnya gitu kan. Oke, informasi tambahan, kami juga melayani kredit luar kota maupun luar pulau. Dan juga bakal ada free towing untuk pengiriman Jawa dan Bali. Ya, kalau misalkan untuk Sumatera, Kalimantan, ya tolonglah mengerti bahwa butuh biaya untuk ke sana gitu kan. Tentunya ada tambahan ongkir ya kalau misalkan ke sana. Oke, saya kira cukup untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Edo pamit. Bye.